Halo sahabat Robonesia, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel Belajar Robotika, Robonesia Modern Robotics Learning. Baik, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proses belajar kita untuk belajar pemrograman microcontroller buatan ST Microelectronics yaitu STM32. Nah, untuk tool yang digunakan atau IDE, software IDE-nya, yaitu STM32Cube IDE. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan software STM32Cube IDE itu untuk membuat project awal kita ya, project embedded system menggunakan chip microcontroller STM32. Kali ini nanti yang untuk praktek ya, board yang akan saya gunakan adalah board yang warna putih ya, board Nucleo F401RE. Nah, kita langsung aja. Pertama-tama yang perlu kita siapkan ketika akan membuat program atau project untuk project embedded system menggunakan software STM32Cube IDE ini adalah menyiapkan direktori khusus ya atau folder penyimpan daripada file-file project kita. Supaya apa? Supaya lebih mudah bagi kita untuk memanage file-file project kita ya. Nah, kita siapkan aja dulu sebuah folder ya, kita buat folder baru. Oke, new ya. Kemudian new folder. Kita buat di sini misalkan biasanya namanya atau sebutannya workspace gitu ya. Workspace STM32 Cube IDE. Nah, ini untuk namanya terserah ya teman. Ini sesuai dengan kita sendiri mau kasih folder untuk nyimpan project-project embedded system kita yang akan kita buat menggunakan software STM32 Cube IDE ini. Silahkan. Ini yang folder yang saya buat adalah workspace STM32 Cube IDE. Oke, jika sudah kita buat satu folder sebagai workspace atau tempat kita menyimpan nanti file-file project kita menggunakan software STM32 Cube IDE. Selanjutnya kita buka ya, buka software ini STM32 Cube IDE yang sudah kita install ya. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara download installernya, kemudian install software ini ya. Termasuk kemarin kita juga melakukan overview tentang software STM32 Cube IDE ini. Oke, baik. Saya pakai shortcut yang di sini, yang di desktop saya. Oke, kita klik 2 kali. Kita tunggu sampai software ini terbuka. Ini display awal ya, STM32 Cube IDE. Nah, kemudian di sini ada permintaan ya, select directory as a workspace. Nah, ini dia. Sebenarnya yang di sini ada workspace defaultnya yang sudah default ya, itu di drive C ya, drive C user, kemudian nama komputernya, kemudian di sini ada folder lagi STM32 Cube IDE workspace 1.10.1. Nah, ya sebenarnya kita boleh pakai ini aja ya setelah default, tapi nanti kita harus nyari di sini ya untuk tempatnya. Nah, tapi kalau saya pribadi sih lebih menggunakan ini ya, membuat folder sendiri tadi. Kita gunakan di sana folder yang sudah kita buat tadi, supaya nanti kita pun nyarinya pun lebih enak. Terus satu kelemahan lagi untuk drive C, misalkan nanti kita lupa waktu misalkan kita format komputer kita atau sistem operasi daripada komputer kita ada masalah, terus kemudian harus install ulang, maka folder-folder yang ada di sini akan hilang. File-file project kita mungkin akan hilang juga ya. Nah, ini untuk salah satu antisipasi aja ya, maka kita membuatnya mending dibuat di drive selain C ya, yang bukan untuk install sistem operasi. Oke, kita klik browse aja yang folder tempat kita yang sudah kita buat tadi, kemudian kita cari ya tempatnya di mana. Silakan tadi teman-teman bikinnya ditaruh di mana ya. Saya taruh di sini. Nah, ini tadi software atau bukan software, folder atau workspace yang sudah saya buat tadi ya.
Oke, kita klik kemudian select folder. Oke, sudah. Nah, kemudian use this as, ini dicentang ya. Di sini dicentang use this as the default and do not ask again. Nah, maksudnya supaya si software STM32 Cube ID itu nggak nanya lagi kita simpan project kita di mana. Nah, jadikan default aja supaya semua atau setiap project STM32 Cube kita nanti disimpan di folder ini. Oke, setelah itu kita klik tombol launch ya. Kita tunggu lagi. Ya, sudah mulai proses ya. Proses membuka STM32 Cube IDE-nya. Baik, ini sudah terbuka ya. Oke, kita maximize aja. Ini halaman welcome STM32 Cube IDE. Oke, ini tadi ya, sebentar, ini masih ada yang mau keluar lagi. Ini di allow aja. Kemudian ini apa? Klik yes aja ya. Oke, kalau yang would you like to associate the .c project file to the STM Cube IDE stand in use, yes aja. Oke, ini bisa di remember decision supaya nanti kalau muncul lagi tidak lagi muncul ya. Jadi karena kalau ada kayak gini lagi nanti langsung di apa namanya, di override ya di sini. Oke, yes aja ya. Tentang remember my decision, so yes. Kemudian ini feature usage static agreement, apa ya? Ini apa ya? Oh, ini untuk ini ya, help apa maksudnya, si ST Microelectronicsnya minta kita untuk apa ya, membantu pengembangan daripada software ini ya, produknya si ST Microelectronics ini ya. Silahkan bisa yes, ini mungkin kalau ingin melanjutkan, no thanks kalau nggak mau ya, nggak mau bantuin ST Microelectronics. Kalau misalkan oh nanti aja ya bisa pilih ask me later. Tapi karena kita langsung ingin membuat sebuah project, mungkin kita boleh ya kita no thanks aja. Oke, setelah itu coba kita lihat dulu di sini halaman home STM Cube IDE. Mungkin sebagai informasi aja, untuk tampilan home ini sepertinya ya pengalaman saya penggunaan di versi sebelumnya, ini kan versi 1.10.1 kan. Ini nanti untuk STM Cube IDE home-nya ini tidak akan muncul ya setelah kita menggunakan software ini untuk berapa kali gitu. Nah, ini akan muncul untuk penggunaan pertama setelah instalasi sepertinya ya. Nah, ini nanti akan munculnya kalau kita baru saja install, kemudian kita mulai menggunakan software STM32 Cube IDE ini. Oke ya. Di sini untuk sekedar informasi aja, ini adalah kalau kita nanti untuk mulai start a project, mulai di sini ya, start new project, STM32 project, kemudian start new project from STM32 Cube MX file. Kalau yang sudah, ini import project, ini import STM32 Cube example. Nah, berarti contohnya disediakan juga ya kemungkinan. Kemudian di sini informasi atau link-link support and community, ada standalone STM32 tools ya, tool yang berkaitan dengan ini software STM32 Cube IDE ini ya, yang merupakan produknya ST Microelectronics. Juga di sini ada link-link internet ya sepertinya. Ini kan ini URL nih. Ya, ini lihat di sini. Oke, di sini link application tool ya. Kemudian ada juga STM Cube 32 resource portal on wiki. Kita kalau mau klik ya, ini sepertinya langsung menuju ke sebuah halaman website ya. Ini ada STM32 Cube manual ya, kalau mau baca coba diklik aja misalkan. Oh ya, di sini ya. Oke, documentation ini bisa di download sepertinya juga. Oke, jadi nanti teman-teman silakan kalau habis install terus kemudian muncul halaman home ini dan ingin memiliki apa dokumen-dokumen terkait dengan software ini, silahkan di download. Oke ya. Kemudian kita balik ke home-nya. Di sini ada STM32 video,
ada STM32 MPU Wiki ya, yang ini microprocessor itu kemarin kita sudah sempat membahasnya. Kemudian tadi ini yang Wiki itu coba lihat ya, STM32 Cube IDE Resource Portal on Wiki. Oke, ini langsung ke website, halaman website wiki.st.com ya, wiki.st.com. Nah, di sini terkait informasi terkait dengan software STM Cube ini ya, Cube IDE. Oke. Nah, mungkin nanti rekan-rekan juga bisa membacanya lebih lanjut ya. Oke, kita kembali ke software tadi. Oke, nah kita untuk memulai project baru, ini misalkan munculnya waktu kita membuka software STM32 Cube IDE, ini adalah halaman home seperti ini, kita bisa langsung start new-nya dari sini ya, start new STM32 project dari sini. Tapi nanti kalau misalkan sudah nggak muncul lagi, langsung gunakan di sini ya, menu file ya, pada di sini ada menu bar kan, kemudian untuk new-nya di sini, kemudian tadi file new, kemudian geser lagi kanan terus new project ya, new project ini. Nah, dan ini sama ya, sama, ini cuma langkah alternatif supaya nanti tidak bingung kalau ternyata ini nggak muncul lagi nih gitu. Oke, kita pakai yang ini, bisa pakai yang file new, kemudian ini pilih STM32 project, kita klik aja salah satunya, kita pakai salah satu, saya pakai yang ini ya, file new terus kemudian STM32 project. Oke, kita mulai bikin project baru penggunaan microcontroller STM32 ya, menggunakan software STM32 Cube IDE. Kita tunggu, prosesnya agak membutuhkan waktu ya, jadi agak harus bersabar. Ini mungkin juga tergantung pada komputer yang kita gunakan ya, speednya, termasuk ya mungkin ya prosesornya, RAM-nya, dan juga tentunya kita pakai SSD atau hard disk ya untuk penyimpan daripada file-file installer daripada software pada komputer kita tuh, atau termasuk sistem operasi ya, kita pakai SSD atau hard disk. Mungkin ini juga mempengaruhi kecepatan proses pembuatan project menggunakan software STM32 Cube IDE ini. Oke, ini udah mulai. Oh, terus saran saya, bukan saran saya ya, waktu kita bikin project menggunakan STM32 Cube IDE ini, pastikan board kita ya, board microcontroller kita, baik yang bikin sendiri maupun yang kita beli board buatan STE Microelectronics ya. Kalau tadi saya informasikan, saya demo kali ini kita menggunakan ini ya, board Nucleo ya, board Nucleo 64 seri yang ini F401RE. Nah, ini proses ini ditunggu semua nih, di sini download selected file ya. Ini proses-proses initializing daripada target STM target ya. Nanti makanya di sini proses untuk membuat project ini agak lama menggunakan STM32 Cube ini, karena kita nanti software ini akan memudahkan kita dalam pekerjaan, karena nanti akan di sini sudah dibantu, sangat terbantu ya, karena untuk memilih board aja ya, ini nanti sudah disediakan. Nah, ini sedang di initializing. Kemudian beberapa fitur nanti juga akan ya, saking banyaknya fitur ya yang untuk membantu kita, maka sampai untuk proses pembukaannya aja lama. Oke, ini sudah terbuka ya, mulai target selection ini, STM target or STM Cube example selection is required. Oke, sekarang kita ini bagian ini ya, ini di Windows sendiri ya. Oke, kita maximize aja, kemudian oke ya. Oke, nah di sini pertama kita lihat di tab-tab di sini, di atas ini. Oke, iya, untuk loading satu tabnya aja lama ini. Oke. Nah, oke. Nah, di sini ada pilihan MCU atau MPU selector, dan di sini ada board selector ya. Nah, apabila teman-teman membuat sistem minimum sendiri atau sistem embedded system yang menggunakan microcontroller atau microprocessor STM32,
dari ST Microelectronics ya. Kita nanti pilih yang ini, MCU ya, pilih MCU atau MPU selector. Jadi langsung di sini nanti pilihannya adalah seri chip microcontrollernya ya, keluarga daripada chip microcontroller yang kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakan board buatan daripada ST Microelectronics, maka kita pilih board selector ini. Nah, kemudian kita cari. Kebetulan saya untuk contoh dalam video ini adalah menggunakan Nucleo F401 ya, yang dia. Nih, Nucleo 401RE. Nanti tergantung, ini harus aktual ya, ini aktual saya gunakan. Jadi nanti supaya memudahkan kita dalam pemilihan board yang akan kita gunakan untuk pembuatan atau belajar kita untuk memprogram chip microcontroller buatan ST Microelectronics. Oke ya, kita pilih ini karena saya sekarang komputer saya sedang terhubung dengan board Nucleo F401RE. Oke. Nah, di sini langsung tertampil teman-teman. Ini bisa dinaikkan ya. Nah, langsung tertampil di board listnya satu item. Nah, ini adalah gambarnya. Terus ini adalah commercial part numbernya, Nucleo F401RE, tipenya Nucleo 64, marketing statusnya aktif, unit price-nya $13 US ya. Ini kalau apa namanya, mount device-nya bisa dibaca-baca ya. Ini bisa di ekspor, atau kita buka, kita klik di sini. Di sini ada informasi berkaitan dengan board yang akan kita gunakan untuk belajar penggunaan STM32 Cube ID ini. Iya, ini boardnya, ini informasinya ya. Yang kemarin kita sudah lakukan overview juga untuk board Nucleo F401RE ini. Oke, ini adalah fiturnya, kita bisa baca-baca lagi. Ini large picture-nya. Oke, gambarnya ya. Terus kemudian dokumennya di sini juga ada. Jadi sangat ya, menggunakan software ini sangat menjadikan kita mudah, termasuk datasheet pun bisa disediakan juga. Langsung download sini ya, STM Nucleo-nya. Nucleo-nya, boardnya di sini. Board malah jadi keluar. Oke, datasheet, kemudian kalau mau beli langsung bisa. Oke, kita kembali ke feature. Nah, setelah itu untuk produk infonya ya, ini sebenarnya nggak usah dipilih pun bisa ya. Kalau misalkan kita mau ya Nucleo, kita ini pilih Nucleo 64. Oke, kemudian suppliernya langsung ST aja jelas. Kemudian MPU atau MCU seriesnya ini sudah terselect ya, STM32F4. Ini kita pilih, kita cek marketing statusnya aktif aja, pilih juga. Price-nya sampai price-nya segala nih. Kemudian memory flash dan sebagainya ini bisa ya bisa ditunjukkan ya, kita bisa atur-atur ini. Kemudian fiturnya ya ada sebagainya ya. Ini sampai ya banyak sekali, sangat lengkap sekali bagi pengguna. Ini sangat dimanjakan pengguna daripada board Nucleo F401RE ini, sangat dimanjakan ya. Tidak hanya Nucleo yang 401 ini ya, yang lain juga. Oke, jika sudah kita sudah pilih boardnya, sudah kita pilih ya di bagian tab selector ini, tab board selector ini ya. Oke, kita sudah pilih boardnya, kita sudah baca-baca informasi terkait board yang kita pakai ya. Kita kemudian tekan tombol next yang ada di sini di bawah ini ya, yang kanan bawah ini. Kita tekan tombol next. Oke, nah selanjutnya kita diminta untuk membuat nama project. Misalkan apa nih? LED ya, LED blink. Ini pakai LED 2 LED default ya. LED default yang ini untuk belajar kita, nanti kita akan mencoba menyala dan mematikan LED yang itu sudah disediakan di board Nucleo F401RE tadi itu ya. Oke, nama projectnya kita tulis. Kemudian ini untuk default locationnya sudah jelas tadi ya, kita sudah pilih di directory yang kita sudah pilih untuk sebagai workspace, tempat penyimpan project-project menggunakan software STM32 Cube ID ini. Oke. Nah, kemudian untuk option ini targeted language-nya C, ini biarkan default aja ya. Targeted binary type-nya executable, kemudian targeted project type ini STM32 Cube. Oke. Jika sudah, kita klik finish. Nah,
Initial all peripheral with their default mode. Ini tekan yes. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, do you want to open this perspective now? Ya, berkaitan dengan ini ya. Device configuration tool editor is associated with device configuration tool perspective. Ya, tekan aja no, yes. Iya kok. Oke. Oke, mulai menyiapkan halaman kerja kita untuk pembuatan project LED Blink ya. Kita nanti belajar sampai membuat mengenerasi program, milih konfigurasi dulu ya, konfigurasi pin-pin yang kita akan gunakan, kemudian clocknya, kemudian nanti kita coba kita akan coba ikuti aja ya sampai nanti bikin editing template programnya, melakukan build daripada program, kemudian debugging dan juga mengirim program ke dalam chip microcontroller yang ada di board Nucleo F401RE. Oke, ini mulai mendownload ya software atau package software yang itu terkait dengan project kita ya. Project kita kan menggunakan microcontrollernya F4 tadi ya, F4 keluarga microcontroller STM32 yang F4 ini ya. Kemudian ini versinya versi 1027 270. Jadi adalah ini menyiapkan file-file yang akan kita gunakan ya, file-file pendukung project yang nanti akan memudahkan kita dalam membuat program menggunakan ini ya, program untuk mengendalikan atau mengkonfigurasi fungsi daripada microcontroller STM32 seri berapa tadi ya, F4 ya, F401 yang ada di board Nucleo 464 F401RE. Prosesnya agak membutuhkan waktu, jadi agak harus bersabar, tidak apa-apa karena ini nanti akan membantu ya, pokoknya hasil daripada proses daripada penyiapan lapangan project kita, lapangan kerja area kerja kita nanti akan sangat membantu kita mempercepat dalam proses kita membuat aplikasi embedded system menggunakan microcontroller STM32. Oke, ini selanjutnya terkait dengan license agreement. Oke, kita harus ini ya, harus menerima nih, I have read, udah baca sih. Ini dokumennya ya, teksnya harus dibaca. Ternyata di link sebuah file ya, file yang ada sudah disimpan di folder instalasi daripada STM32 MX di sini ya. Oke, kita kemudian pilih ini I have read and I agree to the term of this license agreement, kemudian tekan tombol finish. Oke, prosesnya masih berlanjut. Sekarang download dan unzip selected files ya. Filenya bentuknya zip, jadi akan langsung di unzip supaya bisa langsung digunakan. Oh ya rekan-rekan, ini karena ada proses ini ya, download dan unzip, sepertinya ketika kita melakukan pembuatan project menggunakan STM32 Cube IDE ini, komputer kita harus connect dengan internet ya. Sepertinya ini langsung download dari repository penyimpan file-file terkait dengan project yang kita buat dari repositorinya ST Microelectronics ya. Berarti memang ini sepertinya harus online ya, komputer kita harus online dengan internet.
proses penyiapan package-nya sudah selesai. Ini sudah mulai masuk ke halaman ini ya. Ini apa? Untuk completion-nya. Perform project creation. Please wait for completion. Tunggu dulu. Oke. Sudah selesai proses penyiapan file package pendukung project kita ya. Sudah selesai. Nah, coba di sini dilihat di bagian kiri ada bagian project explorer ya. Inilah tempat kita nanti bisa melihat file-file yang akan terlibat dalam project kita ya. Termasuk nanti di sini misalkan sini ya, coba kita geser dulu ini di project explorer-nya. Oke, kita lebarkan dulu. Ini core-nya. Nah, nanti program kita di sini di bagian core, kemudian di source, inilah di program C ini ya. Tapi nanti ini untuk pengetahuan dulu ya, jangan diklik dulu. Dan inilah dalam program kita nanti sudah langsung diincludekan ini ya, file library main.h, kemudian ini ya, yang sesuai dengan chip microcontroller yang akan kita gunakan, yaitu library HAL ya, hardware abstraction layer. HAL itu hardware abstraction layer, yang ini berupa file library STM32F4XX ya. Dan juga di sini ada yang satunya HAL-COMS dan satunya yang STM32F4XX.it.h. Oke ya. /it.h. Nah, ini nanti program utamanya di main C ini. Tapi nanti kita jangan klik dulu. Ini sekedar informasi. Ini nanti adalah merupakan project explorer, tempat kita bisa nanti melihat file-file apa aja yang terlibat. Termasuk ini driver juga ya. Ini CMSIS, kemudian STM32F4XX HAL drivernya di sini. Oke. Berikutnya ini adalah bagian fitur yang di sebelah kanan ini. Ini adalah fitur yang sudah terintegrasi di dalam software STM32Cube IDE, yaitu STM32CubeMX, yang mana sebenarnya sebelum munculnya software STM32Cube IDE ini, STM32CubeMX ini adalah satu software terpisah ya. Tapi kemudian mungkin ya engineer-nya ST Microelectronics ini kemudian membuat ini software baru yang untuk digunakan para usernya microcontroller STM32 dari ST Microelectronics, yaitu membuat software dengan nama STM32Cube IDE yang di dalamnya terintegrasi software STM32Cube IDE. STM32CubeMX ya. Yaitu software yang nanti berfungsi untuk digunakan untuk melakukan konfigurasi atau pengaturan terkait dengan fitur-fitur microcontroller yang akan kita gunakan. Di sini ada tab pin out dan juga configuration untuk melakukan pengaturan atau setting daripada pin-pin I/O ya, GPIO yang itu ada di sebuah ini chip microcontroller, yang mana untuk latihan pada video kali ini kita menggunakan ini kan board Nucleo 64, serinya untuk IC yang dipakai adalah yang F401RE. Nah, ini adalah gambaran visualnya ya, visualisasi daripada chip tersebut dan juga pin kaki-kaki IC microcontrollernya. Nah, di sini nanti kalau menggunakan STM32CubeMX ini kita untuk konfigurasinya akan lebih mudah. Kemudian di sini juga nanti di fitur STM32CubeMX yang terintegrasi pada STM32Cube IDE ini juga ada pengaturan clock ya. Ini clock di tab clock configuration. Ini bisa digunakan untuk melakukan setting clock yang aktual yang kita gunakan pada board
aplikasi embedded system kita yang menggunakan chip microcontroller dari ST Microelectronics ya. Untuk menggunakan ini tentunya harus membaca dulu ya dokumen terkait dengan chip microcontroller yang digunakan. Kita harus baca dulu user manualnya atau mungkin datasheetnya terkait dengan pengaturan-pengaturan yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada tab Project Manager ya. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan project yang kita buat ya, mulai dari nama filenya, lokasinya ya. Lokasi ini yang tadi sudah kita lakukan pemilihannya ya, kita buat sendiri workspace sendiri, namanya workspace underscore stm32cube IDE. Kemudian ada project generatornya, ini ada tab pada project manager, ini ada tab code generator. Ini beberapa pengaturannya yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Terus kemudian ini ada advanced setting. Nah, untuk penggunaannya tentu kita harus membaca dulu nah, dokumen daripada manual penggunaan software STM32Cube IDE ini. Kemudian ada tab tool ya, sama juga ini isinya pengaturan-pengaturan terkait dengan fitur-fitur yang ada di STM32Cube MX dan juga STM32Cube IDE. Oke, baik, kita kemudian kembali dulu ke pinout. Nah, di sini pada bagian ini ya, tengah kiri ini, bagian kiri ya. Ini kan STM32 Cube MX-nya ini. Bagian kiri ini ada pengaturan-pengaturan juga terkait dengan, pertama ini ada sistem core, ada analog, berarti ini aplikasi yang menggunakan analog digital converter ya. Kemudian ada timer, ada connectivity, multimedia, computing, dan juga middleware. Untuk sistem core-nya kita coba bisa klik pada bagian panah yang kanan ini. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan fitur yang ada pada chip microcontroller yang kita gunakan. Nah, di sini bisa kita atur. Ada di direct memory access-nya, ada GPIO, ada NV, IC, kemudian RCC, SIS ya. Nanti untuk masing-masing fungsinya bisa kita baca tentunya di manualnya ya, manual daripada software STM32Cube IDE. Coba kita klik dulu pada fitur GPIO. Nah, ini adalah konfigurasi ya, hasil konfigurasi tentunya. Hasil konfigurasi, ini kita coba geser ke kiri supaya lebih lebar. Hasil konfigurasi dari pin I/O yang kita lakukan pada ini ya, bagian pinout view. Ini ya. Ini cara zoomnya bisa menggunakan tombol zoom ini, zoom in. Kalau mengerjakan zoom out, atau bisa kita menggunakan kombinasi antara tombol kontrol pada keyboard dan juga scroll. Untuk maju, untuk membesarkan ya, zoom in. Untuk zoom out atau mengecilkan bisa dimundurkan scrollnya seperti ini. Kemudian bisa juga digeser dengan kursor kita, mouse kursor kita. Kita geser seperti ini, mau lihat bagian mana kita bisa kemudian zoom juga supaya lebih tampak ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran pinout view untuk penggunaan pin-pin pada chip microcontroller STM32F401RE TX ya. Ini ada seri yang lengkapnya. Silakan nanti dibaca lagi di bagian datasheetnya ya. Yang Nucleo ini pakai IC apa. Oke, nanti bisa dicek lagi pada video yang telah kita juga sudah buat di channel ini. STM32 yang digunakan ya, chip microcontrollernya untuk STM board Nucleo 64 yang F401R ini apa yang dipakai. Oke, kemudian di sini ya yang sudah di sini untuk yang pin-pin yang di sini pada pengaturan point view nih, pinout view. Ini yang warna hijau ini sudah digunakan ya, sudah disetting. Kalau yang warna abu-abu ini belum. Yang warna kuning ini sepertinya power ya, power atau ground. Ya, VDD, VSS, baterai ya. Tuh. Nah, yang abu-abu ini yang bisa kita setting sendiri. Yang hijau juga bisa sih. Ini hanya secara default untuk board Nucleo 64 yang saya gunakan nanti untuk contoh adalah yang Nucleo F401RE. Nah, di sini ada pengaturan ini push button di pin berapa nih? Port C ya, PC13. PC13 ini dikasih labelnya B1 atau blue push button. Nah, nanti bisa kita lihat di mana? Di sini. Ini ya. SIS. Misalkan ini ada push button ya. PA atau PC. CC berarti yang mana nih?
yang push button. Oke, single map. Oke, nggak ada ya, harusnya ada. Oh, ini dia. PA ya, PA itu LED, LED 2 ya, LED 2. Ini geser sedikit supaya lebih jelas. Oh, ini PC13. Oh, jadi setiap pin yang apa? Kalau kita pada bagian ini ya, bagian konfigurasi yang di sini, kita klik pinnya, maka pin yang terkait akan kedip-kedip ya, hitam ini. Kemudian ini. Oke, ini labelnya pin PC13 anti temp. Ini di labelnya B1 blue push button. Oke ya, begitu. Nah, jadi di sini fungsinya adalah sebagai jalur input yang terkoneksi dengan push button B1. Kemudian di sini pengaturan osilator ya, berhubungan dengan clock daripada board Nucleo 64 yang menggunakan chip microcontroller F401RE ini. Ya, ini ada RCC. Ini pengaturan RCC berarti yang ini ya. Nah, berarti yang terkait ini adalah ini. Nah, PC14, PC15, PH0 dan juga PH1. Oke, kemudian ini untuk ini ya, pin yang berhubungannya dengan apa? ST-Link versi 2, versi 1 plus 2, versi 1 ya. Yang ini sudah terintegrasi pada board Nucleo. Jadi di sini ada di sys ya mungkin ya. Ini PB3 itu berarti atau user tuh nanti nvic RCC. Oke. Yang PA13 tadi, PA13 apa? Oh, ini dia. PA13 ya. Di sini ada TMS dan juga TCK. Yang ini gunakan untuk JTAG ya. JTAG yang ini koneksi ke programmer atau debugger ST-Link versi 1 ya. Jadi PMA 13 juga 14 itu. Jadi ini adalah apa namanya, pengaturan yang itu default pada board Nucleo 64 untuk chip STM32F401. Oke, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nanti silahkan dieksplor sendiri. Tapi nanti untuk aplikasi yang akan kita contoh ya, kita buat nanti adalah fokus pada PA5 ini yang kita hubungkan dengan ini GPIO PA5. Ini kan terhubung dengan sebuah LED ya, warna hijau, namanya labelnya LD2 itu ya. Jadi LD2. Nah, kemudian ini satu contoh aja, misalkan kita ingin men-setting pin microcontroller yang belum dipakai nih yang warna abu-abu nih. Ya, ini dengan cara kita klik kiri. Nah, di sini ada muncul ini ya, kayak opsi beberapa opsi ya. Yang di sini adalah digunakan untuk menentukan dia pin tersebut ya, PA7 ini misalkan. Dia sebagai apa? Misalkan kita ingin sebagai jalur output, maka kita pilih opsi yang GPIO output ini ya. Kalau kita ingin dia sebagai jalur input, maka kita pilih yang GPIO underscore input ini. Misalkan kita pilih yang output. Nah, maka dia akan menjadi jadi hijau kan kaki pinnya ini. Kemudian dia ada labelnya GPIO output. Kalau kita ingin merubah labelnya bisa dengan klik kanan pin tersebut, kemudian enter user label. Nah, kita bisa ganti itu. GPIO-nya itu kita bisa ganti. GPIO outputnya. Oke ya. Nah, kita kembalikan ke abu-abu dengan klik kiri lagi, kita pilih reset state. Nah, jadi dia kembali nggak berfungsi lagi, nggak digunakan maksudnya gitu ya. Nah, inilah pengaturannya. Terus ini tadi yang sini untuk user ya, yang ini tadi. Tab user. Nah, ini menggunakan PA2 dan PA3 ya, user CX PA2, user RX PA3. Oke. Jadi ini adalah konfigurasi daripada pinout yang secara default ada di board Nucleo 64 STM32F401RET. Oke. Ini untuk setting atau konfigurasi daripada pinoutnya ya. Oke, kemudian misalkan kita nanti mau ngatur yang fungsi yang lain, ini seperti RCC ini apa ya, RCC mode dan end configuration, nanti bisa kita mungkin sekarang belum tahu, nggak apa-apa, nanti akan kita ketahui ketika kita menggunakan fungsi tersebut atau fitur tersebut ya.
ya. Kalau sysnya secara di default adalah menggunakan debug ya. Ini komunikasi dengan programmernya ya. Ini menggunakan serial wire. Karena kita bisa pilih yang lain ya. Misalkan JTAG 4 pin, JTAG 5 pin, dan ini ada trace synchronous SW. Nah, kita pakai yang default aja yang serial wire. Oke ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk misalkan kita ingin nanti menggunakan analog analog to digital converter ya, ADC. Ini nanti fiturnya silakan diatur. Di sini ada mode-modenya, inputnya dari mana, pin berapa, pin 0 sampai di sini tersedia untuk Nucleo 64 yang F401 ini ada 5 sampai 15 ya, IN15. Kemudian setelah itu ada timer ya, ini ada banyak ya, ada setting untuk penggunaan RTC yang ada di dalam microcontroller ST M32F401 RET itu. Kemudian timer 1 misalkan, timer 2 ya, pengaturannya bisa dilakukan di sini. Kemudian connectivity di sini untuk microcontroller STM32F401 RET ini ada I2C1, I2C2, I2C3, SDIO ya, JTAG. Ini ada SPI 1, SPI 2, 3. Usernya ada user 1, 2 dan juga 6. Ada juga di support untuk USB OTG ya. Oke, ini pengaturannya di sini. Kemudian multimedia ini ada I2S 2 dan juga I2S3. Oke. Kemudian untuk computing ada CRC misalkan. Nah, nanti CRC itu apa? Kita coba baca-baca dulu dokumen daripada chip-chip microcontroller buatan ST Microelectronics ya. Kemudian terakhir ada middleware. Ini ada satu contoh yang mungkin terkenal juga oleh teman-teman, yaitu untuk aplikasi embedded system yang menggunakan RTOS ya, real time operating system. Di sini sudah disediakan untuk middleware ketika kita nanti menggunakan membuat aplikasi embedded system yang menggunakan konsep atau teknologi ya, RTOS atau real time operating system. Di sini disediakan ada pilihan CMSIS versi 1 dan CMSIS versi 2. Apa itu masing-masing? Nanti kita akan bahas secara terpisah ya untuk aplikasi-aplikasi embedded system menggunakan RTOS nanti. Semoga kita bisa segera sediakan itu sehingga kita bisa belajar bersama. Oke, baik rekan-rekan. Nah, setelah kita mengenal fitur-fitur yang ada pada dalam software STM32 Cube MX yang terintegrasi pada STM32 Cube IDE. Nah, setelah yang utamanya yang masalah ini ya, ini bisa kita hilangkan ya. Kita buka lagi dengan lihat ini tanda panah hitam ini ya. Terutama pada bagian ini, bagian konfigurasi pin I/O nya dan juga sistem core-nya ya. Yang pertama GPIO supaya kita tahu di sini tadi. Kemudian yang kedua yang sys ya, kita tentu pastikan ini adalah komunikasi dengan antara board Nucleo dengan ST-Link versi 1 yang sudah terintegrasi juga di board Nucleo 64 itu. Pilihan ininya maksudnya debugnya apa. Kemudian juga time base source-nya juga sama. Oke ya, ini secara default seperti ini. Nah, jadi ini harus kita setup. Pertama adalah GPIO-nya. Ini tentukan, ini adalah caranya diatur di sininya tadi ya, klik kanan, klik kiri, kemudian atau juga klik kanan tadi. Oke, baru setelah itu langkah selanjutnya adalah mengenerasi template program. Jadi di sini enaknya penggunaan software STM32 Cube IDE yang sudah dilengkapi dengan STM32 Cube MX ini. Setelah kita melakukan setting berupa fitur-fitur yang akan kita gunakan dalam project kita, maka setelah itu kita bisa langsung membuat program template ya, templatenya ya, sehingga ini akan memudahkan kita dalam membuat program. Jadi ketika mau bikin program itu nggak dari awal, nggak dari kosong gitu ya halamannya, tapi sudah ada templatenya, kita tinggal lengkapin aja terkait dengan ya tadi konfigurasi fungsi daripada chip microcontroller yang kita gunakan dalam project kita. Oke ya, nanti project kita untuk contoh project pertama ini kita akan mengendalikan LED yang ada di sini di port A5 ya, LED 2 yang ini sudah terintegrasi di board Nucleo 64. Ini nyala hidup ya selama ya tadi dengan delay tertentu gitu. Oke. Nah, untuk cara generate programnya atau generate code, kita bisa menggunakan
ini tombol atau icon yang ada di taskbar di sini ya, yang ini, yang kayak apa ini, kayak baut ya atau gear ya. Ini adalah device ini balonnya mana, device configuration tool, code generation. Kita bisa pakai ini, atau misalkan mau cara yang lain biar tahu juga, kita pakai ini ya, buka menu di menu bar, menu project, kemudian pilih opsi generate code, atau kita juga bisa menggunakan shortcut kombinasi tombol Alt plus K ya, di sini. Oke, kita pilih salah satu, kita gunakan yang ini ya. Kita klik aja yang ini, menu project, kemudian kita klik generate code. Kita langsung klik kiri ya. Kemudian ada muncul kotak dialog seperti ini. This action can be associated with C or C++ perspective. Do you want to open this perspective now? Iya, ini tekan aja tombol yes. Kita tunggu prosesnya. Nah, sekarang sudah tergenerate ya. Ini programnya, main C namanya. Program utamanya bernama main.c. Ini prosesnya sedang berjalan, device configuration tool operating code-nya. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai, jangan diinterupsi. Oke, sudah selesai ya. Nah, inilah program atau template program yang tergenerate dari proses kita tadi melakukan konfigurasi beberapa pin yang kita gunakan dalam project kita. Ya, di sini sudah tergenerate program template-nya ya. Yang mana sebaiknya untuk program-program hasil daripada tadi langkah generate code tadi jangan ada yang terhapus. Nah, untuk selanjutnya untuk penggunaannya nanti kita tinggal melakukan penambahan program yang kita butuhkan untuk mengkonfigurasi fungsi daripada chip microcontroller yang kita gunakan dalam project kita. Oke ya. Di dalam program atau di template program ini sudah mengincludekan ini ya, program main ya. Kita bisa membukanya di sini ya. Ini yang bagian core, kemudian inc atau include, kemudian di ini ya, main.h ini. Untuk mengetahui isi dari file tersebut kita bisa klik 2 kali ya, double klik file ini. Nah, kita bisa baca di sini ada apa aja yang bisa kita pelajari dari file main.h ini. Oke ya. Kemudian kita bisa ini manfaatkan tab-tab yang ada di atas ini. Kita kembali ke program utama main.c. Kemudian kita juga bisa mengakses fungsi-fungsi yang ada di dalam program ini, termasuk nanti yang kita buat sendiri ya. Di ini ya, di program outline di sini yang bagian kanan ini. Nanti misalkan di sini ini kan main program nih, main.h, jadi file yang ini. Nah, kita ini ya, kita klik aja, nanti akan menuju ke sini, ke baris ke-20 ini ya. Kemudian misalkan kita ingin menuju ke sebuah fungsi ya yang namanya HUAR2, kita klik aja. Nah, maka akan ke sini, handle ini ya, ke line ke-42, HUAR2. Kemudian misalkan kita menuju ke fungsi system clock underscore config void ya, kita langsung bisa klik, kemudian bisa menuju ke sini ya, lantai sorry, yang ke baris ke-49. Kemudian kita juga bisa membuka program utama, menuju langsung ya, langsung jump ke sana, kita bisa klik di sini. Nah, langsung menuju ke program utama yaitu int main dalam kurung void. Kemudian di sini juga ada system clock config juga yang voidnya. Kalau yang di atas ini adalah prototype function ya. Ini private function prototype. Kalau yang di bawah ini adalah fungsinya. Nah, yang sistem clock sama kan? Ini kalau ini adalah prototype function, kalau ini fungsinya. Demikian juga tadi yang mx user 2 ini juga ini fungsinya. Juga tadi kan. Ini prototype fungsinya, kalau ini fungsinya. Oke. Kemudian kita misalkan mau menuju ini tadi juga sama, mx GPIO kan ini adalah prototype fungsinya. Nah, programnya ini yang fungsinya. mx underscore GPIO underscore init
void ya. Oke, kemudian error handlernya di sini programnya. Oke, jadi program-program yang ada di template program ini jangan sampai ada yang terhapus ya. Oke. Nanti untuk menambahkan program kita bisa menambahkannya di luar, menambahkan fungsi bisa, atau menambahkan program di fungsi main ini ya. Di sini sudah ada apa ya, space kode untuk kita. Di sini ada keterangan atau komen ya, user code begin 1. Kemudian di sini user code begin init. Nah, di sini yang letak ditunjukkan nanti kita letakkan program kita di mana. Terus kemudian kalau ini ada lagi tambahan user code begin 2. Terus ini adalah loopingnya yang loop forever ya, while 1 ini loop forever ini. Oke. Nah, ini adalah kita sudah tahu cara bagaimana mengenerate program ya. Oke. Sahabat Bonusia, setelah kita bisa mengenerate program atau generate code dengan bantuan software STM32Cube MX, saatnya kita mengedit program ya, supaya chip microcontroller yang kita gunakan pada board Nucleo 64 F401RE itu dapat bekerja sesuai dengan target project kita. Oke. Nah, di sini programnya pada program main ya. Pada program main. Nah, kita langsung menuju ke ini. Main, ini kan main hanya ya. Ini apa? Headernya menggunakan header main.h, kemudian ini program utamanya. Kita klik. Nah, kita sudah berada di bagian function, main functionnya ya, int main void. Nah, di sini di dalam program utama ini sudah karena template yang otomatis tergenerate ya, di sini sudah memanggil fungsi hal init ya, dan juga sistem clock config, kemudian ada mx gpio init, juga mx user 2 uar init. Oke, ini jangan dihapus, ini biarkan aja, karena nanti kita juga akan memanfaatkan ini ya, karena kita kalau di pemrograman microcontroller 32 bit di sini untuk dalam penggunaan ini ya, STM32Cube IDE ini akan melibatkan tadi package program yang awal-awal apa kita membuat project itu kan ada proses download dan juga unzip file package-nya ya, program package. Jadi sini ada istilahnya namanya adalah HAL atau hardware abstraction layer, yang mana untuk fungsi-fungsinya bisa kita gunakan dan memudahkan kita dalam penggunaan dalam pemrograman chip microcontroller STM32 buatan dari ST Microelectronics. Untuk menambahkan program langsung kita tambahkan di bawah ini ya, kalang while. Nah, di sini ada while, kemudian kondisinya langsung dikasih 1, jadi betul terus. Artinya di sini adalah loopingnya terus menerus ya, tanpa batas. Oke, untuk nulis programnya di mana ya, di sini di dalam blok program di sini ya. Oke. Nah, tujuan program yang akan kita buat adalah apa? Yaitu untuk mengendalikan ini. Kita coba lihat slides yang dulu kita pernah pelajari dalam overview board STM32 Nucleo 64 ya, untuk chip yang F4 ya, F401RE. Nah, nanti kita akan mengendalikan nyala dan juga mati dari secara bergantian ya, toggle gitu ya, mati hidup hidup mati mati hidup gitu ya. Ini LED yang ada di sini ya, yang ada label LD2 nya ini ya. Ini sebagai program contoh untuk memberi awalan proses belajar kita untuk memprogram chip microcontroller buatan ST Microelectronics yang khususnya STM32 ya, yang 32 bit. Oke, langsung ke software STM32Cube IDE lagi. Nah, untuk programnya contoh seperti ini. Ikuti aja terlebih dahulu ya. Jadi programnya adalah kita nanti akan menyalakan LED itu secara toggle, hidup mati dengan delay waktu selama 500 milisecond. Oke, programnya seperti ini. HAL
tulis saja HL gitu, kemudian GPIO underscore lagi toggle pin. Ini karakternya seperti bahasa C, memang bahasa C ya. Ini adalah case sensitive ya, untuk huruf besar dan juga huruf kecil harus berbeda. Kemudian di sini kita tuliskan port name-nya. Port name-nya dari mana? Kita karena menggunakan LED bawaan daripada board board Nucleo 64 yang untuk IC F401RE. Kita bisa lihat di sini kawan-kawan. Kita bisa lihat untuk nama port dan juga pin yang terhubung di sini tadi ya. Di mana ya? Lihatnya di sini. Pin yang terhubung di terhubung di PA5 yaitu LD2 atau LED yang warnanya hijau ini. Nanti kita bisa membukanya, ini dia saja. Kan kita masuk ke program lagi ya. Di sini kita bisa lihat di ini. Jadi melihat inisialisasinya di file main.h. Ya, di sini tadi ini kita close dulu. Ini asalnya di mana? Ada di sini supaya ingat. Kita klik 2 kali. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada private define. Di sini adalah definisi atau inisialisasi dari pin-pin atau ya port I/O yang digunakan. Nah, kita akan kita lihat di sini ada LD2. Di sini adalah pinnya. LD2 pin itu di GPIO pin nomor 5. Artinya pin pin yang nomor 5 ya. Terus kemudian ini portnya port yang portnya untuk yang terhubung ini, yang labelnya adalah kita sudah tadi lihat ini di port GPIO A, berarti di port A ya. Jadi port A5 tadi. Ini adalah nama portnya, alias ya, aliasnya port A itu ditulis dengan ini. Terus ini untuk GPIO pin 5 nya aliasnya adalah LD2 pin. Ini LD2 GPIO port, ini nama portnya. Oke. Nah, supaya nggak salah, kita langsung tulis kita double klik ya supaya terselect seperti ini. Kemudian kita copy, kita masuk ke program main lagi. Nah, kemudian kita copy paste di sini, kita paste ya. Oke, biar nggak salah. Terus koma pinnya adalah ini, D2 pin ini ya. Nah, ini sama caranya juga, klik 2 kali. Nah, double klik ini, terus copy, kemudian paste pinnya di sini. Oke ya. Oke, jangan lupa bahasa C aturannya setiap line program itu diakhiri dengan tanda titik koma. Oke. Kemudian ini adalah program untuk apa? Untuk menyalakan LED pada pin port A5 atau LD2 ini secara toggle ya. Toggle itu berarti kedip-kedip. Kemudian lamanya berapa? Delaynya, lama dia menyala dan mati itu berapa lama? Yaitu selama 500 mili ya. Kita tuliskan ini fungsi delaynya hal_delay, kemudian nilainya adalah 500 mili, akhiri dengan titik koma. Oke, selesai. Ini programnya simple aja. Jika sudah selesai, maka yang selanjutnya kita lakukan penyimpanan program ya. Kita save ya dengan file, kemudian pilih opsi save, dan juga kemudian lanjutkan dengan shortcut Ctrl plus S ya, kombinasi tombol Ctrl pada keyboard dan juga huruf S. Oke, kita klik save. Nah, selanjutnya setelah kita selesai membuat program dan juga menyimpannya pada direktori penyimpannya, di mana tadi? Kemarin di sini ya, di workspace-nya ini sini. Nah, ini kan file foldernya ya, file projectnya, folder projectnya di sini. Ini file-filenya di sini ya, lengkap tersimpan di sini semua. Oke. Kemudian selanjutnya kita lakukan build ya. Kita, atau istilah lain ada di build itu adalah compile. Kita kompilasi programnya supaya bisa dilakukan proses lanjut dalam pembuatan project embedded system kita. Caranya adalah kita pilih menu run. Di project ya, menu project, kemudian pilih build all ya.
build all aja. Kita ini sama dengan kompilasi ya namanya. Atau bisa dengan shortcut Ctrl plus P. Oke, kita klik. Nah, ini proses kompilasinya sedang berjalan ini di sini. Oke ya. Nah, ini kita coba tarik ke atas supaya kelihatan di sini. Nah, ini proses kompilasinya. Di sini waktunya ya, jam 11 lebih 10 menit 30 detik, build finish, errornya 0, warningnya 0. Oke ya. Lamanya proses 6 detik 237 milisecond. Oke. Nah, setelah kita build maka selanjutnya adalah di sini kita bisa tampak di sini ya, di bagian kanan. Inilah kelebihannya daripada software STM32 Cube IDE. Jadi sini kita bisa melihat informasi tentang memori yang digunakan. Ada memori RAM dan juga flash. Ini ada informasi alamat awalnya dan juga alamat akhirnya, start address dan juga end address. Kemudian ukuran daripada memorinya. Ini ada untuk RAM-nya 96 KB, kemudian flash-nya 512 KB. Kemudian di sini juga ada informasi setelah proses build tadi untuk memorinya yang tersedia ini. Jadi size totalnya ya, ini yang free dan juga digunakan berapa, dan ini persentase digunakannya berapa. Ini yang free masih 94,39 KB dan juga sudah digunakan 1,61. Persennya 1,68%. Oke, ini flashnya juga demikian cara ini, sehingga kita bisa tahu untuk menganalisis maksudnya programnya masih memiliki space di memori chip microcontroller yang kita gunakan itu cukup banyak ya, masih besar. Oke, setelah proses build maka selanjutnya kita lanjutkan dengan proses pengiriman program yang kita buat menuju ke chip microcontroller yang kita gunakan, atau istilahnya download, atau ada nyebutnya upload ya. Nah, terserah aja teman-teman mau pakai yang istilah upload atau download. Nah, dengan cara kita pilih menu run, kemudian kita pilih opsi ini ya, debug, atau kita bisa langsung menggunakan shortcut pada keyboard komputer kita yaitu F11. Oke, kita klik debug. Oke, proses debugnya sedang berjalan dan sudah selesai juga. Build finish. Ini tadi ya buildnya. Oke, sorry. Oke, udah selesai belum? Ini belum ya, belum selesai ya. Ini masih prosesnya masih berjalan. Launching. Oke, sudah selesai. Nah, di sini ada jendela confirm perspective suite. Iya, kita karena mau sekaligus debug ya, proses debug untuk analisis daripada hasil kerja kita untuk sistem atau embedded system yang kita sedang bangun. Ini pertanyaan ini, switch to this perspective ya, switch aja, tekan switch. Nah, kita akan masuk ke halaman debug ya. Di sini fitur-fitur untuk debugnya sudah aktif ya. Di sini untuk menghentikan proses debug, ini untuk melanjutkan, ini untuk terminate dan juga rerun ya. Jadi ini tombol-tombol function untuk apa? Untuk melakukan proses debugging. Untuk proses debugging nanti kita coba bahas lebih lanjut nanti ya. Nah, kita fokus pada tadi proses setelah mengirim program ke microcontroller ya. Nah, efeknya di mana? Efeknya kita bisa lihat di board microcontroller yang kita pakai, yaitu untuk contoh ini menggunakan board Nucleo 64 F401RE. Nah, kemudian kita lihat apakah sudah menyala. Sudah ya. Di sini caranya untuk misalkan belum nyala, kita klik bukan klik ya, tekan tombol reset. Nah, maka silakan lihat di video insert. LED pada LED2 pada board Nucleo 64 F401RE sudah menyala secara toggle ya, nyala hidup nyala mati selama 500 milisecond secara bergantian. Nah, berarti tujuan program kita sudah tercapai ya. Sahabat Urbanesia, setelah kita bisa mendownload program kita yang sudah kita buat tadi ya, yang sudah kita build, kemudian kita
download ke dalam chip microcontroller STM32. Dalam board yang ini untuk contoh video ini adalah STM board Nucleo ya, board Nucleo 64 yang chipnya di sana menggunakan F401RE. Berarti proses daripada pembuatan project kita menggunakan STM32 Cube IDE sudah selesai. Ini merupakan contoh sederhana, yaitu mengendalikan nyala dan matinya LED yang ada pada pin apa sih? Pin A5 ya. Pin A5. Coba kita lihat di sini. Lali. Ini mana tadi? Ini ya. Oh ya, GPIO pin A5, bener. Oke. Berarti sudah selesai. Kita bisa kembali ke halaman development program tadi ya. Kita terminate ininya. Halaman untuk debuggingnya. Oke, kita close dulu. Nah, kita kembali ke halaman development software STM32 Cube IDE. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan satu hal yang mungkin perlu kita ketahui supaya nanti kita tahu tentang satu hal ketika nanti kita akan membuat project-project embedded system menggunakan chip microcontroller STM32 buatan ST Microelectronics menggunakan software STM32 Cube IDE. Jadi silakan lihat pada contoh program ini yang hanya 2 baris ini. Ini sebenarnya adalah nama fungsi ya. Nama fungsi yang itu ada pada packet driver ya. Itu untuk chip yang khusus chip ini ya, STM32 F4XX. Nah, di sini filenya di mana? Filenya ada di bagian ini ya, bagian driver. Ya, kita coba minimize dulu semua. Ini bagian core, ini program utama ya, program yang terkait dengan project kita. Kemudian bagian driver ini ya, yang ini bagian tempat menyimpan file-file atau package atau library yang itu mendukung yang menjadikan kita mendapat dukungan penuh dalam mendevelop program chip microcontroller STM32. Nah, fungsi hal GPIO toggle kemudian hal delay ini ada di dalam ini ya, di dalam 2 folder ini ya. INC ini include ya, ini yang nyimpan file-file berekstensi h ya, atau file header. Kemudian src adalah source, ini file folder pada ini hal ini ya, hal STM32 F4 ini. Hal itu adalah hardware abstraction layer atau biasa juga disebut dengan ini ya, API, yaitu application programming interface, yaitu ya software yang di-create oleh developer daripada software STM32 Cube IDE ini untuk memudahkan kita dalam membuat program untuk mengendalikan atau membuat program atau mendevelop program project embedded system menggunakan chip microcontroller STM32. Di sini sudah disediakan, tinggal kita mempelajari fungsi-fungsi yang ada di dalam masing-masing ini ya, masing-masing library ya. Jadi di gabungan pasangan ya. Jadi ini file H-nya, ini file C-nya. Ini kalau misalkan ya paling atas ini STM32FX HAL Cortex.H. Maka di sini juga ada STM32 F4XX HAL Cortex.C. Nah, ini .H, ini .C. Nah, isinya apa? Ini adalah ya, ini fungsi-fungsi ya, seperti hanya kita telah terbiasa menggunakan program bahasa C ya. Jadi ini merupakan kombinasi antara file library, yaitu ada file H dan juga file C-nya. Misalkan yang ini ya, yang akan saya tunjukkan tentang di mana tempatnya ini ya. Hal GPIO toggle ini ada di file GPIO-C ini ya. Untuk pemanggilan function-functionnya ada di file headernya. Kita juga coba buka juga ini ya. Nah, ini yang file GPIO. Pembuatnya adalah MCD Application Team. Oke. Saya nggak tahu siapa ini. Terus kemudian file C-nya kita juga buka di ini ya.
STM32FX4XX hal GPIO. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hal GPIO toggle tadi ya. Nah, di sini sudah ada. Ini dia. Filenya di sini. Nah, letaknya di sini untuk prototype functionnya di file file.h-nya. Untuk melihat functionnya itu ada di file yang .c-nya ya. Ya, di sini. Ini adalah hal GPIO toggle yang kita tadi gunakan pada program utama di sini tadi ya. Hal underscore GPIO underscore toggle pin. Nah, di sini ini adalah parameternya. Parameter yang itu merupakan di sini adalah nama portnya ya, GPIO X ya. Kemudian di sini nama pinnya, nomor pinnya. Nah, maka di sini tadi kan kita tinggal mengisikan aja. Mengisikan nama portnya apa, yang ini sudah di alias ya. Namanya LD2 GPIO port. Kalau kita lihat di main hanya tadi, GPIO port ini LD2 GPIO port ini adalah nama port alias daripada nama port GPIO A. Oke, paham ya? Kemudian untuk yang LD2 pin inilah nomor pinnya, pin daripada ya GPIO tadi, yaitu GPIO A ya. Ini juga nama alias daripada nomor pin 5 ya, yang ini tadi. LD2 pin itu alias daripada GPIO pin 5. Nah, jadi tadi kita sebenarnya hanya memanggil fungsi yang ada di ini ya, di package hal ya, library yang sudah disediakan oleh STM32Cube IDE yang tadi awal-awal waktu kita bikin project awal tuh kita kan milih board tuh. Boardnya adalah board Nucleo yang di dalamnya menggunakan chip STM32F4 ya, F4. XX ini 01RE ya, ini adalah berarti untuk keluarga yang F4 belakangnya berapa menggunakan library-nya ini, halnya hardware abstraction layer-nya menggunakan yang ini. Itu jadi kita tinggal memanggil ini aja, memanggil fungsi yang kita butuhkan aja. Misalkan mau nyala toggle nih, berarti kita panggil tadi hal, kita ketikkan di sini panggil fungsinya. Kita bisa langsung aja misalkan ini ya, langsung aja kita untuk fungsinya ini kita panggil, kita copy paste gitu kan, copy kemudian paste di sini. Nah, sehingga nanti kita tinggal edit nih nama portnya dan juga nama pinnya. Ini adalah cara pemanggilan fungsi kan ini. Kemudian hal delay-nya juga sama, tapi hal delay itu beda ini ya, beda file. Di sini nggak ada kan hal delay, itu ada di hal ini STM32F4XX hal C. Oke, untuk hal yang untuk library untuk yang itu yang file H-nya yaitu ini hal ini ya, ini hal H. Nah, ini dia, ini hal C-nya, ini hal H-nya. Nah, di mana tempat hal delay tadi? Ini dia. Ini adalah pemanggilan pembuatan ini prototype function ya. Itu ada di file .h-nya. Kemudian untuk file fungsinya itu ada di file .c-nya. Kita langsung cari juga, bisa kita klik di sini hal delay ya. Ini dia. Nah, delay-nya juga sama. Ini merupakan fungsi. Dan kemudian di sini ada satu parameter yaitu nilai daripada delay-nya. Nah, di sini tadi kan kita udah nih, kita pakai di sini kan, mainframe. Nah, ini kita gunakan hal underscore delay, kemudian parameternya adalah nilai delay-nya berapa. Kita isikan di sini 500, yang artinya adalah 500 milisecond. Nah, demikian ya sahabat Robonesia sekalian, dua contoh fungsi yang itu sudah sebenarnya kita programnya tinggal memanggil fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh software STM32Cube IDE ini, sehingga kalau untuk aplikasi-aplikasi yang lebih lanjut nanti, nah kita tinggal mencari aja atau mempelajari ya, tepatnya mempelajari library-library yang sudah disediakan. Nanti baru kalau itu fungsi pada aplikasi kita membutuhkan hal yang lebih kompleks dan itu belum ada tersedia dalam package program ini, untuk masing-masing chip berbeda ya. Nanti mungkin kalau untuk F1, F0, F3 atau F7 beda-beda ya, nanti mungkin ada perbedaan
dari ketersediaan API yang ada gitu. Nah, ini untuk pengetahuan kita saja supaya nanti tidak bingung, ini dari mana sih? Ini kok ada kayak gini, ini dari mana gitu kan. Nah, awalnya kan mungkin kalau bagi kita yang masih belum pernah pakai software ini kan mungkin agak bingung ya, ini kok pakai, kenapa panjang kali ininya instruksinya, pakai hal underscore GPIO toggle pin, kemudian untuk delay aja pakai HEL kemudian underscore delay. Nah, kita kan kalau belum tahu ya kita nggak bisa pakai fungsi ini, sehingga kita mungkin kesulitan untuk penggunaan software STM32 Cube IDE ini untuk membuat aplikasi embedded system yang kita buat menggunakan chip microcontroller dari ST Microelectronics. Ya, demikian ya sahabat sekalian. Semoga penjelasan saya terkait dengan ini bisa menambah pengetahuan kita bersama. Semoga bisa mendasari pengetahuan kita untuk nanti kita membuat aplikasi embedded system menggunakan STM32 chip ya, microcontroller, dan juga softwarenya STM32 Cube IDE untuk proses proyek-proyek selanjutnya yang akan kita buat dalam ya kebiasaan kita proyek-proyek kita selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang masih belajar, hobi, atau mungkin developer, nanti kita ini semoga bisa mendasari. Baik rekan-rekan Rabonesia sekalian, demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu dengan video-video selanjutnya.